Rino Pratiwi berusia 34 tahun dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia memiliki sesuatu yang benar-benar miliknya. Bukan sewa, bukan pinjaman, bukan pemberian keluarga. Miliknya sepenuhnya, rumah Tonose 3 lantai yang terletak di perumahan Harmoni Indah, kawasan elit Jakarta Selatan yang terkenal dengan ketertibannya. Sebagai arsitek lanskap, Rino sangat menghargai detail-detail itu. Pohon-pohon mahoni yang seragam di pinggir jalan, halaman rumput hijau yang rapi, fasad batu alam yang elegan. Semuanya terasa teratur, seperti yang ia bayangkan sejak lama sebelum mampu membayar cicilan. Rino merancang taman untuk klien Koyo, menciptakan harmoni dari kekacauan. Rumahnya sendiri adalah mahakarya pribadinya, tempat perlindungannya. 6 bulan pertama benar-benar sempurna. Akhir pekan ia tanam tanaman merambat di dinding boto patio, sketsa rencana taman atap. Ia menikmati kopi di balkon kecil sambil menyaksikan matahari terbit di atas lingkungan yang tenang, setiap helai rumput seolah berdiri rapi. Ini adalah hidup yang ia perjuangkan dengan kerja 15 jam sehari dan tabungan bertahun-tahun. Jauh dari keramaian dan kewajiban keluarga masa kecilnya. Lalu datang surat itu. Selasa sore yang cerah, terselip di antara katalog furniture dan tawaran kartu kredit. Amplop tebal kertas krem dengan logo pengelola perumahan Harmoni Indah. Rino membukanya dengan jempol, mengira itu newsletter festival atau pengingat bersihkan selokan. Matanya langsung tertuju pada judul tebal, pemberitahuan pelanggaran dan denda. Darahnya langsung dingin. Bahasa resmi, steril, kontras dengan kepanikan panas yang naik di dada. Ibu Rino Pratiwi, ini surat resmi pemberitahuan pelanggaran peraturan tata tertib perumahan Harmoni Indah, khususnya pasal 7 ayat 4 tentang regulasi kendaraan dan parkir. Pada beberapa kesempatan tercatat, kegagalan berulang mematuhi, kendaraan tidak berizin. Koto-koto itu menyatu jadi kekacauan birokrasi sampai akhirnya menyatu pada angka mengerikan. Rep 9 juta, 3 pelanggaran, masing-masing rep 3 juta. Kebingungan berubah jadi gelombang mual pengenalan. Bukan kesalahan. Ia tahu persis kendaraan opo yang dimaksud. Bukan tamu. Itu investasi. Milik Budi Santoso, ayah tirinya yang menikah dengan ibunya saat Rino berusia 15 tahun dan selama 19 tahun berikutnya bertindak lebih seperti sipir daripada ayah. Pria pembual penuh hak istimewa, mantan mekanik yang kini punya usaha sampingan restorasi mobil klasik, beli mobil karatan, biarkan bocor oli di mono sojo sampai laku. Sejak Rino beli rumah, driveway 2 mobilnya yang rapi dan pribadi jadi tempat parkir gratis tak berizin milik Budi. Mulai tiba-tiba, Rin, boleh nggak mobil Camaro ini ditinggal 2 hari? Garasi saya penuh. 2 hari jadi seminggu. Lalu muncul mobil lain, Mustang setengah bongkar atau Ford F-150 penyok. Ia punya kunci cadangan, diberi ibunya untuk darurat tanpa tanya Rino. Budi dan teman-temannya yang buncit perut berlemak datang keluar sesuka hati, simpan perkakas di garasi, tinggalkan kaleng bir kosong dan bau bensin. Tak pernah telepon dulu. Tak pernah minta izin. Hanya muncul, tawa keras dan obrolan berteriak menggema di lingkungan tenang. Setiap kali Rino telepon ibunya, percakapan selalu sama. Bu, Budi lagi parkir mobil di driveway saya. Sudah 10 hari. Tetangga mulai melirik. Desah panjang di ujung telepon, desah lelah yang jadi soundtrack hidup Rino. Yo ampun, nak. Kamu tahu kan sifatnya. Sibuk proyek. Nanti juga pergi. Jangan ribut-ribut. Yo anggap kamu anaknya sendiri. Yo yang bantu besarin kamu. Cuma tempat parkir kecil. Layak diperdebatkan. Utang Budi itu selalu membungkam Rino. Budi pernah bayar sebagian kuliahnya, fakta yang ia gunakan seperti rojo memegang tongkat. Hutang yang ia yakini tak pernah lunas. Karir, rumah,
bahkan keberadaan Rino hanyalah bunga pinjaman. Sekarang, memegang surat Rp 9 juta ini, sesuatu di dalam Rino retak. Ini bukan lagi tempat kecil di Driveway. Ini hukuman finansial untuk masalah yang bukan ia ciptakan, tapi diharapkan ia tanggung diam-diam, ia terjebak. Di satu sisi pengelola perumahan, entitas tak kenal ampun dengan aturan kaku. Ia yang tanda tangan kontrak, ia yang bertanggung jawab. Tak ada pasal untuk ayah diri seenaknya. Di sisi lain Budi, pria yang punya hukum sendiri, hormat satu arah, keluarga berarti hak permanen atas milikmu. Konfrontasi langsung berarti badai amarah, tuduhan tak tahu terima kasih, egois yang tak hargai semua yang ia lakukan. Ia akan teriak, memeras perasaan, buat hidup Rino neraka. Di tengahnya odo Ibu Lino, Ratu menghindar konflik. Ia akan menyusut, mohon Rino bayar sojo denda, jangan goyang perahu. Seluruh hidup ibunya adalah mendayung agar perahu tak goyang, meski air pelan-pelan masuk dan tenggelamkan semua. Rino duduk di sofa, surat gemetar di tangan. Ketentraman rumahnya hilang, diganti jeritan di kepalanya sendiri. Ia pandang jendela ke pagar Bojwood yang ia pangkas sendiri akhir pekan lalu, setiap sudut sempurna. Ia ciptakan ketertiban untuk hidup orang lain, tapi hidupnya sendiri dirusak kekacauan yang dilarang ia kendalikan. Rp 9 juta terasa seperti uang tebusan. Bayar dan potongan hidupmu yang kau bangun hati-hati mungkin bertahan sedikit lebih lama. Tapi Rino tahu itu bohong. Ini baru permulaan. Denda ini bukan akhir. Ini eskalasi. Dan ia berdiri sendirian di tengah tembakan silang. Malam itu Rino bayar denda online, tangan gemetar karena amarah yang terasa seperti sakit fisik. Email konfirmasi pembayaran jadi monumen kelemahan dirinya. Lalu ia telepon ibunya. Bu, kita harus bicara soal Budi. Saya baru bayar Rp 9 juta ke pengelola karena mobil-mobilnya. Desah kas ibunya terdengar. Ya ampun, Rin. Rp 9 juta. Mengerikan. Sudah bilang ke dia. Itu sebab saya telepon. Dia harus berhenti. Ini serius, bisa odo sito rumah. Jangan dramatis, nak. Mereka nggak akan sito. Bayar dulu. Nanti ibu bicara saat dia lagi bagus moodnya. Jangan ribut soal parkir doang. Ini bukan parkir doang, Bu. Ini rumah soyo. Soyo yang bayar cicilan, iuran perumahan, pajak. Soyo, bukan dia. Koto-koto keluar tajam dan pahit. Dan kami semua bangga sama kamu, jawab ibunya dengan manis yang selalu mendahului penolakan. Tapi keluarga tetaplah keluarga. Dia anggap rumah ini kemenangan buat kita semua. Dia cuma bangga. Lagi pula dia ayahmu. Dia bukan ayah soyo. Koto itu berteriak di kepala Rino, tapi tak diucapkan. Kebenaran tak terucap yang tersimpan di dasar sumur penyangkalan keluarga. Ayah kandungnya pergi saat Rino 5 tahun. Budi penyusup yang beli hak ayah dengan uang muka hidup yang ibunya tak mampu sendiri. Percakapan berakhir seperti biasa, Rino merasa seperti anak manjo dan ibunya janji akan urus, janji kosong seperti kaleng bir yang Budi tinggalkan di garasi. Sabtu berikutnya ketakutan Rino terbukti. Pulang dari site visit penuh lumpur dan capek, ia dapati truk pickup tahun 70-an parkir miring di driveway, menghalangi garasi. Kap mesin terbuka, 2 pasang kaki berjeans nongol di bawah. Satu milik Budi. Satu milik temannya, Pak Slamet, yang tawanya seperti mesin sampah rusak. Sedan Jerman Rino terpaksa parkir di jalan, pelanggaran kecil tapi menjengkelkan aturan pengelola yang sama. Rino membanting pintu mobil. Mereka tak bergeming. Ia mendekat. Bau oli dan karat menyerang aroma melati yang ia tanam di depan pintu. Pak Budi, koto Rino datar tanpa hangat. Budi merangkak keluar,
Usap tangan berminyak di baju. Rin, pas banget. Kita haus. Ambilin 2 botol dingin dari kulkas dong. Tak tanya hari Rino. Tak minta maaf halangi garasi. Tak perkenalkan teman. Hanya perintah. Rino bukan lagi pemilik rumah, arsitek, wanita yang tanda tangan pinjaman ratusan juta. Ia jadi pembantu rumah tangga. Rino berdiri diam sejenak, portofolio berat di tangan terasa seperti senjata. Kulkas odo di dalam rumah yang saya miliki. Kalian punya kaki. Ambil sendiri dan pindahin truk ini sekarang. Senyum kampung budi hilang. Matanya menyipit. Hati-hati dengan nodo bicara. Kami lagi kerja. Ini bisnis penting. Pak Slamet merangkak keluar, nyengir. Capek kerja kantor yo, sayang. Amarah murni menyolo di Rino. Ia bayar jutaan tiap bulan untuk dihino di properti sendiri. Cicilan, iuran, asuransi, semua atas namanya. Tapi surat tanah terasa palsu. Di dunia budi, nomor Rino hanya nomor sementara. Ia lihat bata dan semen, garasi 2 mobil, halaman kecil sebagai perpanjangan wilayahnya sendiri. Aset keluarga. Kontribusi finansial Rino hanya detail logistik tak enak. Rino masuk rumah, rahang mengeras sampai gigi sakit. Beberapa menit kemudian ia dengar mesin truk meraung dan keluar ke jalan. Kemenangan kecil tapi hampa. Noda oli gelap yang tertinggal di beton driveway terasa seperti tanda wilayah, Budi odo di sini. Malam itu Rino tak bisa tidur. Koto-koto ibunya berputar, dia ayahmu kok. Kasih sedikit saja. Berapa banyak yang harus ia kasih? Ia sudah kasih ruang. Kasih ketenangan. Baru saja kasih rep 9 juta. Apa selanjutnya? Mesin blok di ruang tamu. Teman-teman pakai kamar mandi tamu tanpa izin. Garis batas mono. Tak ada garis untuk mereka. Garis harus ia buat sendiri. Rino bangun, buka komputer di ruang kerja. Cahaya monitor menyinari wajahnya di kegelapan rumah sunyi. Ia selesai dengan telepon. Selesai memohon. Selesai jadi anak penurut. Ia buat folder baru di desktop, pengelola budi. Di dalamnya spreadsheet. Kolom tanggal, pelanggaran, deskripsi, biaya. Masukkan detail denda pertama. Lalu buka email konfirmasi kamera keamanan yang ia pasang di driveway dan gerbang. Login ke cloud, gulir rekaman berminggu-minggu. Temukan hari-hari di surat pengelola. Download klip jelas, mobil Budi parkir berhari-hari. Simpan ke folder. Turun ke bawah, nyalakan lampu teras, foto noda oli baru dengan ponsel. Email ke diri sendiri, simpan. Mulai dokumen teks baru, log harian. 1 Oktober, beritahu ibu soal denda 9 juta. Ibu sarankan bayar dan jangan konfrontasi Budi. 4 Oktober, Budi dan teman kerja di driveway, halangi garasi, noda oli besar, konfrontasi verbal. Rasa tenang aneh menyelimuti Rino. Amarah masih odo, boro panas di perut, tapi kini terarah. Setiap data, foto, video adalah boto. Ia tak tahu lagi bangun opo, bentang, penjoro, tiang gantungan. Tapi ia bukan lagi tamu di rumah sendiri. Ia arsitek masa depan. 2 minggu berikutnya ketenangan canggung menyelimuti. Mobil Budi tak terlihat di driveway. Tak odo semalam dari ibu. Sunyi begitu dalam terasa tak wajar, seperti sebelum badai. Rino terus dokumentasi, catat absen pelanggaran dengan dingin klinis. Noda oli masih samar, tapi tak odo serbuan baru. Sebagian kecil dirinya berharap sikap dinginnya cukup gambar ulang batas. Harapan itu hancur minggu sore. Rino lagi sketsa desain tanaman di halaman belakang saat suara truk Budi bergema. Ia tegang.
Lewat jendela dapur ia lihat Budi parkir di jalan depan rumah, bukan driveway. Ia tak sendirian. Ibu Lino di kursi penumpang, wajahnya campuran cemas dan pasrah. Mereka pasukan invasi 2 orang, ibu sebagai tameng manusia. Rino sambut di pintu depan sebelum mereka pakai kunci. Rin, ibu mulai dengan senyum rapuh. Kami lewat sini. Budi Odo yang mau dibahas. Budi dorong lewat, bawa map kuning. Ya radiasi energi sombong seperti salesman yakin deal sudah di tangan. Siang, Rin. Odo kertas kecil ini buat selesaikan semua masalah, buat resmi. Ya tak tunggu undangan, masuk ruang tamu, letakkan map di meja kopi, duduk di sofa seolah miliknya. Ibu Lino gelisah di pintu. Opo ini, Pak? Tanya Rino tetap berdiri. Perjanjian sederhana, koto Budi tepuk map. Cuma kertas buat arsip, biar pengelola perumahan itu Odo yang dikunyah kalau lagi usil. Isinya kamu resmi izinkan saya pakai driveway dan garasi untuk bisnis. Penyimpanan, perbaikan, jangka panjang. Kalau Odo surat lagi, tunjukkan ini. Masalah selesai. Darah Rino membeku. Ya tak minta. Ya beri tahu realitas baru yang ia ciptakan. Ia keluarkan 1 lembar ketik buruk penuh tipu. Perjanjian penggunaan properti. Rino Pratiwi, penghuni, beri Budi Santoso, pemberi manfaat keluarga, akses tak terbatas dan permanen ke driveway dan garasi untuk usaha otomotifnya. Odo baris tanda tangan Rino di bawah. Rino pandang dokumen absurd ke wajah Budi yang penuh harap. Ini enggamenyo, bukan hanya pakai properti, tapi hak pakai dikodifikasi, pegang kertas bukti penyerahan Rino. Ya ingin hapus garis antara milikku dan miliknya. Tidak, kata Rino pelan tapi kuat seperti pintu dibanting. Senyum Budi goyah. Opo? Maksudnya? Tidak. Saya tidak tanda tangan. Ini rumah saya, Pak. Bukan bengkel komersial. Jawabannya tidak. Anda harus pergi. Ibu Lino bisik dari pintu. Rin sayang, tolong dengar dia. Tak odo yang didengar, jawab Rino, moto terkunci podo Budi. Saya tidak akan pernah tanda tangan. Perubahan di Budi cepat mengerikan. Pesona kampung hilang, diganti amarah gutural dalam. Wajahnya merah belang. Ia berdiri, jatuhkan kertas. Setelah semua yang saya lakukan untukmu, raungnya menggema di ruangan kecil. Ia maju, jari tebal menunjuk. Saya bayar kuliahmu. Saya kasih pakaian saat ayah kandungmu kabur. Rumah ini, kamu kira dapat sendiri? Karena kesempatan dari saya. Ia bergerak ke pintu depan, teriak untuk seluruh dunia dengar. Buang pintu terbuka, biarkan udara minggu sore bawa racunnya. Pak Hendro seberang jalan lagi mencabut rumput, moto lebar. Kamu anak tak tahu terima kasih, teriak Budi dari teras depan Rino, suara pecah amarah. Saya besarkan kamu bertahun-tahun. Kamu berhutang sama saya. Dengar. Kamu berhutang rumah ini sama saya. Ibu Lino keluar di belakang, tangan gelisah, tak pandang Rino. Budi, ayo pergi. Orang-orang lihat. Biarkan mereka lihat, teriak Budi wajah berkerut. Biarkan mereka lihat apa yang terjadi kalau kasih anak segalanya, lalu ia ludahi muka kamu. Ya storm ke truk, banting pintu, bunyikan klakson panjang jelek yang hancurkan ketenangan lingkungan. Lalu gas keluar, tinggalkan jejak ban di aspal. Ibu Lino naik, mereka hilang. Rino berdiri di pintu terbuka, gemetar. Wajah panas malu. Pak Hendro cepat pandang ke bawah, pura-pura sibuk rumput. Pasangan jalan anjing lewat cepat, pandang lurus. Semua dengar. Semua lihat. Penghinaan terasa beban fisik di dodo, susah bernapas. Budi tak hanya hina.
Ya peran publik. Coba copot kepemilikan Rino bukan dengan kertas hukum, tapi penghinaan publik. 3 hari kemudian pukulan akhir datang. Amplop krem lagi dari pengelola. Kali ini bukan denda biasa. Peringatan akhir sebelum tindakan hukum. Sebut jejak ban baru di jalan, keluhan kebisingan dari klakson, dan foto mobil Budi yang melebihi batas 48 jam sebelum konfrontasi. Mereka ancam sita properti kalau denda tak lunas dan pelanggaran berhenti segera. Rino diserang dari segala sisi. Budi coba klaim rumah lewat teror emosi, pengelola lewat birokrasi. Ya terluka dalam. Koto-koto Budi bergema, malu publik. Rumah perlindungannya jadi medan perang, nomor Rino diinjak di depan orang-orang yang ia harap hidup tenang bersama. Luka bukan lagi soal properti. Soal reputasi, sejarah, identitasnya. Dan saat berdiri dengan surat ancaman di tangan, sakit dan malu mendingin, mengeras jadi sesuatu lain, dingin, tajam, dan teguh. Selama berhari-hari malu terasa kehadiran fisik, panas hantu di pipi. Setiap keluar rumah, Rino bayangkan tetangga bisik, ibu dan hakim mengikuti saat ia ke mobil. Koto Budi berhasil isolasi dia, lukis dia sebagai villain dalam cerita yang ia buat. Peringatan akhir pengelola di meja jadi bom waktu. Rino terpojok, dihina, hadapi ancaman hukum atas satu-satunya yang benar-benar ia miliki. Tapi penghinaan punya half life. Ia membusuk, dan saat hilang, tersisa residu amarah murni yang dingin, jernih, dan produktif menakutkan. Suatu malam, didorong kopi hitam dan rasa tidak adil yang memboro, Rino berhenti baca surat ancaman pengelola, dan mulai baca buku aturan mereka. Peraturan tata tertib lengkap perumahan Harmoni Indah adalah binder tebal 3 inci yang diterima saat serah terima. Seperti semua pemilik lain langsung simpan dan lupakan. Kini Rino ambil. Sebarkan halaman di meja makan, igeli getar di tangan. Membosankan jiwa. Ia baca pasal warna kotak pos disetujui, regulasi parabola, spesies pohon daun gugur yang boleh tanam di halaman depan. Pekerjaannya sebagai arsitek lanskap biasa navigasi kode zonasi rumit. Ini versi hiperlokal dan lebih sepele. Ia cari kelemahan, celah, retak kecil di tembok otoritas mereka. Berjam-jam tak temukan opo-opo selain klauso yang perkuat tanggung jawabnya sendiri. Pemilik rumah bertanggung jawab. Pemilik rumah didenda. Pemilik rumah bertanggung jawab atas tamu. Mantra salahkan pemilik. Hampir menyerah, pasrah bayar denda bertambah dan hidup sebagai paria. Motorino tangkap kalimat di subpasal yang hampir dilewati. Tersembunyi dalam pasal 14 tentang penegakan dan upaya hukum. Ayat 3 tentang gangguan kronis, paragraf C. Jika pemilik rumah menderita kerugian finansial, sito, atau kerusakan lain akibat perilaku kronis mengganggu atau tidak patuh dari tamu atau undangan non-penghuni, pemilik rumah yang terdampak berhak mengajukan gugatan perdata terhadap tamu tersebut untuk restitusi penuh. Restitusi meliputi denda dari asosiasi, biaya pengacara, dan ganti rugi kehilangan kenikmatan tenang properti. Rino bocor sekali, 2, 3. Senyum predator lambat menyebar di wajahnya. Ini senjata. Mereka kasih pistol terisi. Pengelola dalam semangat birokrasi menutup diri dari segala sudut. Tak sengaja buat ketentuan pemilik bisa gugat orang yang sebabkan masalah. Mereka anggap tamu berisik atau anak kuliahan pesta. Tak pernah bayangkan musuh seperti Budi. Mereka lihat Rino sebagai pelanggar aturan, tapi aturan mereka sendiri beri kekuatan reframing narasi. Rino bukan pelaku. Ya pemilik rumah terdampak. Budi bukan ayah tiri menyebalkan. Ya tamu non-penghuni kronis mengganggu. Perubahan dalam Rino seismik. Ya tak lagi defensif. Ya serang. Folder bukti pengelola Budi bukan lagi catatan pribadi penderitaan. Kini ejibit o kerja Rino jadi metodis, tanpa ampun.
Ya upgrade kamera keamanan jadi sistem resolusi lebih baik dan rekam audio. Buat subfolder tiap kategori bukti. Kerugian finansial, stand denda dan konfirmasi bayar. Bukti video, koleksi klip tumbuh, label detail 15 Oktober 2025. Budi Santoso ancaman verbal gangguan publik, 4. Bukti saksi paling sulit. Tak bisa pintu ke pintu minta tetangga ikut drama keluarga toksik. Harus strategis. Kesempatan datang seminggu kemudian. Rino lihat Pak Hendro kesulitan angkat karung mulsa besar. Ia tawarkan bantu bawa ke belakang rumah. Terima kasih, Rino, koto Pak Hendro usap keringat. Sudah tua. Tak opo, Pak. Soyo cuma mau minta maaf soal kejadian ayah tiri Soyo kemarin. Sangat tidak pantas, Soyo minta maaf Ondo harus lihat. Rino frame diri sebagai pihak bertanggung jawab bersihkan kekacauan. Berhasil. Ekspresi Pak Hendro lembut ibu. Nak, kamu tak perlu minta maaf. Yang dilakukan pria itu memalukan. Soyo dan istri dengar dari dapur. Kami khawatir dia bakal kasar. Benar-benar keterlaluan. Pingo. Rino catat mental, nomor Robert Hendro. Saksi ancaman verbal. Konfirmasi perilaku agresif. Bersedia beri pernyataan. Bagian terakhir paling krusial. Bisa punya semua bukti, tapi tanpa bimbingan hukum tepat, hanya folder amarah. Rino butuh profesional. Butuh hiu, dan ia kenal satu. Pak Aryo Nugroho, senior partner di firma hukum yang perusahaan arsitek Rino retainer jutaan untuk pertarungan zonasi brutal. Pak Aryo bukan pria hangat. Ia beda hukum, presisi, tak tergoyahkan, dan mematikan efektif. Ia bicara dalam jam tagihan dan lihat dunia sebagai kontrak dan liabilitas. Rino pernah duduk rapat dengannya di mono ia hancurkan argumen perencana kota dan lawan tanpa angkat suara. Spesialisasi properti dan sengketa tanah. Sempurna. Rino temukan email langsung di kontak kerja. Duduk lama di meja, jari melayang di mouse. Ini titik tak kembali. Hubungi Pak Aryo berarti ini bukan lagi perkelahian keluarga. Ini litigasi. Ini perang. Ya ingat wajah teriak Budi. Ingat diam ibunya yang ikut serta. Ingat malu berdiri di teras sendiri. Ingat surat ancaman pengelola dan hidup tenang yang semua coba curi darinya. Ragu hilang. Ia lampirkan pasal peraturan yang temukan, ringkasan kejadian, dan foto truk Budi halangi driveway di sebelah noda oli. Subjek sederhana, permintaan konsultasi sengketa properti dan pelecehan. Email singkat. Pak Aryo, nomo Soyo Rino Pratiwi, arsitek lanskap di firma Nordliket Design. Kita pernah rapat perencanaan bersama. Soyo hadapi masalah properti pribadi yang eskalasi dan butuh nasihat hukum. Melibatkan pelanggaran pengelola perumahan, kerusakan properti, dan pelecehan pihak ketiga. Soyo yakin punya kasus kuat berdasarkan peraturan asosiasi sendiri yang terlampir. Soyo dokumentasi semua insiden dengan teliti. Keahlian Bapak di hukum properti akan sangat berharga. Apakah tersedia konsultasi secepatnya? Hormat, Rino Pratiwi. Kirim. Rencana bergerak. Balas dendam dimulai. Kantor Pak Aryo Nugroho adalah studi kekuasaan minimalis. Jendela lantai ke langit-langit pandang kota. Pemandangan yang mungkin biaya lebih mahal dari cicilan Rino per bulan. Mebel selek hitam dan tak nyaman, dirancang untuk rapat singkat mahal, bukan santai. Pak Aryo sendiri, pria dalam setelan abu-abu pas badan, tak buang waktu basa-basi. Ia sudah cetak email dan lampiran Rino, susun rapi di meja mahoni besar. Bu Rino, mulai Pak Aryo, suara halus dan keras seperti lantai granit lobi. Soyo sudah review dokumentasi Ondo. Teliti sekali.
Dari dia, itu pujian setara matahari. Ando sudah lakukan sebagian besar kerja. Bukti video jelas. Catatan keuangan tak terbantah. Dan interpretasi pasal 14 ayat 3 paragraf tidak hanya benar, tapi cerdas. Ia condong maju, jari bertumpu. Pengelola perumahan itu bully. Seperti semua bully, mereka asumsikan korban tak melawan, takut birokrasi sampai tak bocah huruf kecil. Ando bocah huruf kecil. Sekarang kita pakai untuk kurung mereka di kandang buatan mereka sendiri. Konsultasi tepat 30 menit. Ia susun strategi dengan presisi jenderal rencana invasi. Kita tak hanya respons ancaman. Kita luncurkan serangan preemptif yang ubah sifat sengketa. Rino tak lagi pemilik rumah pelanggar aturan. Ia pihak yang dirugikan dan pengelola karena gagal lindungi hak pemilik dari gangguan luar jadi lalai. Rino keluar kantor dengan surat 2 halaman yang Pak Aryo diktekan asistennya dan rasa kuasa dingin menggairahkan. Kertas paling mahal yang pernah ia pegang, tapi terasa deklarasi kemerdekaan. Sore itu Rino ketik sendiri di kertas kop surat pribadi. Nodo bukan lagi penduduk frustrasi, tapi penggugat siap. Ditujukan langsung ke Dewan Pengelola Perumahan Harmoni Indah dengan Pak Aryo Nugroho. Kepada Dewan Pengelola. Surat ini respons peringatan akhir tanggal 21 Oktober 2025 dan semua korespondensi sebelumnya tentang dugaan pelanggaran di properti saya, Jalan Harmoni Indah No 114. Mohon diperhatikan bahwa saya secara resmi membantah semua denda yang dikenakan pada akun saya. Pelanggaran tersebut hasil langsung dari tindakan Budi Santoso, non-penghuni, yang berulang kali gunakan properti saya untuk tujuan pribadi dan komersial meski penolakan eksplisit dan terdokumentasi saya. Tindakannya merupakan gangguan kronis dan sebabkan denda yang kini Anda terapkan pada saya sesuai peraturan Anda sendiri. Pasal 14 ayat 3 paragraf, saya pemilik rumah yang terdampak dalam hal ini. Surat ini juga pengaduan formal terhadap Budi Santoso atas operasi usaha reparasi dan penjualan otomotif tak berizin dan tak diasuransikan dari properti residensial saya. Ini pelanggaran langsung regulasi zonasi perumahan Harmoni Indah yang larang usaha komersial semacam ini di lingkungan. Aktivitasnya sebabkan kerusakan properti, lihat foto noda oli terlampir, pelanggaran kebisingan, dan pelecehan berulang yang puncaknya pada ancaman verbal publik 15 Oktober 2025 yang disaksikan penghuni lain. Saya kompilasi bukti ekstensif termasuk rekaman kamera waktu tepat, foto, dan info saksi. Saya minta secara formal agar pengelola ambil tindakan segera terhadap Budi Santoso untuk tegakkan aturan komunitas. Termasuk larang ia masuk kawasan. Kegagalan pengelola bertindak atas pengaduan formal ini dan lindungi hak saya menikmati ketenangan properti akan dilihat sebagai kelalaian. Jika Anda lanjutkan tindakan hukum terhadap saya seperti sito, saya tak punya pilihan kecuali ajukan gugatan balik terhadap pengelola untuk semua kerugian sesuai hak saya di pasal 14, 3. Saya juga akan ajukan surat perintah perlindungan terhadap Budi Santoso. Sebut pengelola sebagai pihak karena gagal mitigasi ancaman diketahui. Semua denda dan ancaman hukum terhadap saya harus ditangguhkan segera sampai penyelesaian pengaduan formal ini. Hormat, Rino Pratiwi. Rino cetak 3 kopi, 1 arsip, 1 Pak Aryo, 1 untuk mereka. Ia bawa ke kantor pos, kirim via pos tercatat dengan resi kembali. Petugas tempel slip hijau dengan kepuasan akhir. Tak ada jalan kembali. Ia sudah tembak legal ke haluan mereka. Kini tunggu gemo. Tunggu menyiksa. Seminggu tak ada kabar. Rino cek kotak surat tiap hari dengan simpul takut di perut. Ia bayangkan dewan, kumpulan dokter gigi pensiun dan ibu rumah tangga jalan cepat. Tertawa bocor suratnya, anggap ramalan pemilik bermasalah. Lalu 10 hari kemudian amplop krem lain datang. Kali ini beda. Tebal, kertas berat jenis proklamasi formal.
Tangan Rino gemetar buka. Kop somo, tapi nodo baru sepenuhnya. Hati-hati. Hormat. Nodo buli yang baru ditinju mulutnya. Ibu Rino Pratiwi, Dewan Pengelola telah terima dan review korespondensi formal Ando tanggal 25 Oktober 2025. Kami ambil hal ini sangat serius. Keamanan dan kenikmatan damai hunian adalah prioritas utama kami. Setelah review awal pengaduan Ando dan konsultasi dengan penasihat hukum kami, Dewan memutuskan menangguhkan sementara semua denda dan tindakan tertunda terkait akun Ando. Penangguhan ini berlaku sampai investigasi penuh atas tuduhan serius yang Ando angkat selesai. Kami akan review bukti yang Ando sebut dan bagian relevan peraturan tata tertib. Harapkan komunikasi lanjutan dari manajer komunitas dalam 15 hari kerja untuk jadwal sidang formal. Terima kasih telah bawa ini ke perhatian kami. Rino boco 3 kali, koto kabur. Tangguhkan sementara semua denda, investigasi penuh, tuduhan serius. Mereka berkedip. Mereka takut. Sebut nama Pak Aryo, pengaduan formal, ancaman jadi pihak dalam gugatan. Berhasil. Rino dorong mereka mundur. Gelombang lega begitu kuat sampai pusing menyapu. Ia ambruk di kursi dapur, surat di tangan. Kemenangan pertama nyoto. Ia pakai sistem melawan diri sendiri. Tapi saat lega surut, rasa dingin lebih keras ambil tempat. Ini baru gerakan pertama di papan catur lebih besar. Ia bekukan pengelola, tapi juga resmi nyatakan perang podo budi. Investigasi Dewan berarti Budi diberitahu. Ia akan diwawancara. Ia akan tahu tanpa keraguan bahwa Rino yang bawa seluruh beban komunitas ke atasnya. Bully di kertas mundur, tapi bully dalam keluarga akan lepas. Surat pengelola perisai, tapi terasa tipis seperti kertas. Rino tahu tak lama sebelum gelombang serangan baliknya sampai keluarga. Pengelola harus kirim pemberitahuan formal ke Budi sebagai bagian investigasi. Keharusan hukum. Juga seperti tusuk beruang dengan tongkat legal tajam. Telepon datang 3 hari kemudian. Bukan Budi. Ibu Lino. Suaranya kawat tipis panik. Rin, demi Tuhan opo yang kamu lakukan, jeritnya tanpa pembukaan. Dia baru terima surat tercatat dari pengelola kamu. Bicara sidang formal soal dia dilarang masuk kawasan. Bilang kamu tuduh dia jalankan bisnis dan lecehkan kamu. Bagaimana kamu bisa lakukan ini podo kami? Koto kami seperti tamparan. Tak odo kami. Odo Rino. Dan organisme simbiosis ketakutan ibu dan Budi. Saya lakukan yang harus dilakukan, Bu, jawab Rino tenang berbahaya. Dia biayai saya ribuan dan ubah hidup saya jadi sirkus. Pengelola ancam sita rumah saya. Saya bela diri. Bela diri, ibunya mendengus, panik jadi amarah getir. Kamu hinakan dia. Kamu belakang dia dan perlakukan seperti penjahat biasa. Ini bukan soal uang, Rin. Ini soal hormat. Dia punya reputasi. Teman-temannya bagaimana pikir? Kamu buat dia kehilangan muka. Dan kamu tahu sifatnya saat itu terjadi. Dia akan balas. Dia akan buat kamu bayar ini. Saya bilang loh. Itu bukan peringatan, tapi janji. Ancaman lewat proji. Ibu tak telepon mediasi. Ia kirim deklarasi perang resmi dari pihak Budi. Itu saja, Bu, tanya Rino. Pertanyaan buat ibunya diam sesaat. Itu saja yang kamu katakan. Yo. Saya tak bahas ini lebih lanjut dengan ibu. Pengacara saya sarankan begitu. Kebohongan kecil tajam, dan Rino gunakan dengan puas. Selamat tinggal. Ia tutup telepon sebelum ibu jawab, jantung berdegup keras. Garis sudah ditarik, bukan di pasir tapi di beton.
Kesedihan mendalam menyapu sesaat. Kebenaran tak terbantah bahwa ibunya sendiri selalu pilih harga diri abusernyo daripada kesejahteraan anaknya. Malam itu, saat matahari berdarah jinggo dan ungu lebam di langit, beruang datang untuk Rino. Ia dengar raungan truk budi dulu, lebih keras dan agresif dari biasa. Ia tak parkir di jalan. Ia naik trotoar, remuk rumput hias kecil yang Rino tanam, berhenti dengan bumper depan beberapa senti dari pagar besi yang pisahkan patio depan kecil dari trotoar. Rino sudah di jendela, ponsel di tangan, kamera terbuka rekam. Budi loncat dari truk, wajah topeng amarah ungu. Ia storm ke pagar dan goyangkan dengan kekerasan sampai besi mengerang. Rino, keluar sini sekarang juga. Raungnya menggema di malam yang tiba-tiba sunyi. Lampu rumah tetangga mulai nyolo. Kamu kira bisa sembunyi di balik pengacara? Kirim surat kecil dan hancurkan Soyo. Soyo yang hancurkan kamu. Ia tendang pagar, kaitan melengkung. Ia tak hanya teriak. Ia coba masuk paksa. Ini keluarga Soyo. Ini rumah Soyo, jeritnya banjir kotor dan ludah. Kamu berhutang sama Soyo. Semua yang kamu punya karena Soyo. Kamu tak odo opo-opo tanpa Soyo. Ular tak tahu terima kasih. Rino diam ponsel tetap, ibu jari tekan rekam. Jendela ruang tamu beri pandangan sempurna seluruh adegan. Ia lihat pantulan wajahnya sendiri di kaca, pucat dan tenang. Ia merasa terpisah dari teror saat itu, seperti nonton film. Lalu ia lihat gerak seberang jalan. Pak Hendro berdiri di terasnya. Ponsel diangkat, lampu merah rekam menyolo di senja. Beberapa rumah jauh, wanita muda yang Rino tak kenal juga rekam dari jendela lantai 2. Mereka tak lagi intip tirai. Mereka jadi saksi. Lapangan publik tempat Budi coba hinakan Rino kini jadi kandangnya, dan penonton jadi juri. Amarahnya lanjut 5 menit lagi. Pameran putus oso seorang bully sadar kekuasaannya hilang. Ia banting tinju ke pagar. Kutuk nomor Rino. Ancaman robek pagar. Ia perform untuk penonton yang tak lagi takut padanya, tapi diam-diam dokumentasi kehancurannya sendiri. Tiba-tiba feed baru muncul di grup sosial privat lingkungan, live stream dari jendela atas seberang. Judul sederhana, gangguan di jalan harmoni indah. Seseorang kirim link langsung ke email manajer komunitas pengelola. Mereka kirim bukti untuk Rino. Seolah rasakan pergeseran bahwa amarahnya tak lagi menakutkan tapi hanya memberatkan, Budi kehabisan tenaga. Ia berdiri megap-megap, wajah licin keringat. Tendang pagar sekali lagi putus oso, lalu ludah di trotoar Rino. Ini belum selesai, geramnya lebih ke diri sendiri. Ia naik truk, mundur sembrono dari trotoar, kabur. Sunyi turun tebal. Rino stop rekam, tangan gemetar sekarang bahaya langsung lewat. Ponsel bergetar notifikasi grup lingkungan. Dia baik-baik saja. Polisi sudah dipanggil. Soyo kirim video ke pengelola. Rino berdiri di rumah sunyi kosong, ikatan terakhir dengan ibu dan ayah tiri putus tak bisa diperbaiki. Kesepian samudra luas dalam. Tak ada yang bisa dihubungi untuk hiburan. Tak ada keluarga andalkan. Pengkhianatan mutlak. Tapi saat lihat file video yang baru dibuat, bukti jelas tak terbantah ancaman, kekerasan, ketidakstabilan Budi, ia tak merasa lemah. Tak hancur. Kesepian membersihkan. Bakar habis harapan kekanak-kanakan akan keluarga pelindung. Copot semua kewajiban sopan dan patuh. Kini hanya Rino. Kasusnya, rumahnya, hidupnya. Ini perangnya untuk lawan. Dan untuk pertama kali, ia tahu tanpa ragu ia cukup kuat menang sendirian. Video dari aplikasi pengawasan lingkungan dan kamera keamanannya game canger. Rino bundelin dan file,
Kirim email ke Pak Aryo Nugroho dengan subjek sederhana, bukti insiden malam tadi. Balasan datang kurang dari 1 jam kemudian. 1 koto, telepon. Saat angkat, dingin profesional di suara Pak Aryo diganti sesuatu hampir seperti agitated. Rino, ini yang kami sebut hadiah. Ya, self-destruksi publik dengan banyak saksi dan rekaman. Investigasi pengelola selesai sebelum mulai. Mereka tak punya pilihan kecuali putuskan menguntungkan Ondo untuk kurangi liabilitas sendiri. Tapi kita tak tunggu mereka. Kita masukkan dia ke kunci finansial. Kita pindah dari bertahan ke serang. Ia jelaskan langkah berikut. Kita tak lagi komunikasi lewat pengelola. Firma Pak Aryo kirim surat peringatan resmi dan tuntutan langsung ke alamat Budi via Jurusito. Surat resmi mengikat hukum. Opo isinya? Tanya Rino. Akan katakan, jelas Pak Aryo dengan presisi bidah. Setiap kontak lebih lanjut, pelecehan, atau masuk properti Ondo akan direspons tindakan hukum segera, dan beri harga podo pembangkangan dia. Kita tuntut restitusi denda yang sudah Ando bayar. Biaya ugradi keamanan, honor soyo, dan ganti rugi pelecehan serta penderitaan emosional sengaja. Total 225 juta. Surat jelaskan bahwa saat ia atau salah satu kendaraannya injak properti Ando atau bahkan area umum Harmoni Indah, kami ajukan gugatan jumlah itu. Kita tak minta dia berhenti. Kita beritahu berapa biayanya kalau tak. Angkor 225 juta menggantung. Bukan angka sembarangan. Pukulan mematikan tepat ke jantung bisnis mobil tunai yang dia hindari pajak. Jumlah yang tak bisa ia abaikan. 2 hari kemudian Pak Aryo konfirmasi surat sudah diserahkan. Sunyi batu mengikuti. Tak odo telepon dari ibu, tak odo lewat Budi. Sunyi berat penuh waspodo. Rino hidup di dalam pin granat yang ditarik. Keputusan resmi pengelola datang. Biasanya amplop krem, tapi kali ini dikirim kurir. Bahasa Master Piece menutup pantat korporat. Mereka nyatakan penyesalan mendalam atas penderitaan Rino. Tegaskan komitmen ke komunitas aman dan damai, lalu beri vonis. Berlaku segera. Berdasarkan review bukti substansial dari Ando dan penghuni lain, Dewan memutuskan secara bulat tindakan berikut. 1. Semua denda, biaya, dan tindakan tertunda terhadap pemilik rumah Rino Pratiwi, Jalan Harmoni Indah No 114, dihapuskan permanen dan dihapus dari catatan Ando. 2. Budi Santoso secara formal dan tak terbatas dilarang masuk area pribadi atau umum dalam perumahan Harmoni Indah. Kehadirannya di kawasan dianggap masuk tanpa izin. 3. Semua kendaraan atas nama Budi Santoso atau terkait aktivitas komersialnya tak lagi diizinkan parkir di manapun di Harmoni Indah, termasuk parkir tamu. Kendaraan semacam itu akan ditarik segera tanpa peringatan lebih lanjut atas biaya pemilik sepenuhnya. Salinan putusan ini sudah diberikan ke Budi Santoso, patroli keamanan komunitas, dan jasa towing kontrak kami Apex Towing. Kami minta maaf lagi atas rangkaian peristiwa tak beruntung ini. Rino letakkan surat di meja. Selesai. Ya menang. Ya balikan sistem mereka sendiri, aturan mereka sendiri, struktur kekuasaan mereka sendiri melawan penyiksa. Mereka bangun kandang, dan Rino hanya sediakan binatang untuk masukan. Tapi ia kenal Budi. Kesombongannya kekuatan alam. Ya lihat ini bukan kekalahan, tapi tantangan. Kertas dari orang pinggiran tak berarti opo baginya. Ia jalankan hukum sendiri, dan hukumnya ia berhak atas opo yang ia mau. Ramalan Rino benar malam berikutnya. Ia lagi cuci piring, pandang jendela dapur ke jalan saat truk towing bekas milik Budi muncul. Ia towing Ford Falcon Abu Primer Vintage, salah satu proyek setengah jadi. Ia tak coba parkir di driveway. Dengan tantangan teatrikal, ia manuver Falcon ke salah satu spot tamu komunitas tepat seberang Tono Serino,
lepas kaitan, naik lagi ke truk towing, dan pergi, tinggalkan mobil rongsokan seperti monumen penghinaan. Ini ujian. Ya tantang mereka. Ya beritahu Rino dan seluruh lingkungan bahwa aturan mereka tak berlaku baginya. Rino tak telepon pengelola. Tak telepon Pak Aryo. Ia hanya ke komputer, login feed kamera keamanan, simpan klip budi parkir mobil. Email ke manajer komunitas pengelola dengan pesan satu kalimat, sesuai putusan kemarin. Kendaraan parkir pukul-pukul 21.15. Lalu tidur. Ia tidur lebih nyenyak dari berbulan-bulan. Bangun sebelum fajar karena deru mesin berat dan bunyi bab mundur ritmis. Ia ke jendela. Dalam cahaya abu subuh, truk flatbed besar mengkilap dari apek towing parkir di depan Falcon. Petugas seragam efisien pasang rantai ke as roda. Tak ada argumen, tak ada teriak, hanya pembongkaran profesional tenang atas tindakan penghinaan terakhir budi. Dalam 10 menit Falcon dimuat, diamankan, dan ditarik ke kegelapan. 1 jam kemudian, saat matahari terbit, truk Apex kedua datang. Kali ini kait minus 150 penyok yang Budi tinggal parkir lebih jauh di jalan 2 hari lalu. Sebagai pamer kekuasaan lagi, ditarik tanpa upacara juga. Rino buat kopi, duduk di balkon, lihat matahari terangi tempat parkir kosong. Ia bayangkan Budi bangun, siap main proyek, tapi temukan hilang. Bayangkan telepon panik ke polisi lapor pencurian, lalu sadar pelan dan memalukan saat diarahkan ke apek towing. Bayangkan ia berdiri di lapangan Sito diberi tagihan, biaya towing, penyimpanan harian, admin, tagihan ribuan yang harus lunas sebelum ambil kembali aset karat kesayangannya. Perang belum selesai, tapi pendarahan finansial mulai, dan setiap tetes keluar dari kantongnya. Bukan Rino. Sunyi bertahan 5 hari. 5 hari tempat parkir kosong, malam sunyi, dan kedamaian dalam yang mengganggu. Jenis sunyi setelah ledakan jauh saat kamu tunggu gelombang kejut pecah jendela. Rino tahu biaya towing dan Sito lumpuhkan Budi. Ia tahu pengusiran resmi yang mengikat hukum adalah penghinaan pamungkas. Ia ambil uangnya, kekuasaannya, dan muka. Pria seperti Budi tak terima pukulan seperti itu. Ia ubah jadi kekerasan. Rino habiskan 5 hari itu siap-siap. Telepon panjang dengan Pak Aryo, yang jelaskan langkah tepat ajukan surat perintah perlindungan darurat. Ia kirim email hati-hati ke manajer komunitas pengelola. Sopan, terima kasih atas tindakan baru, tapi juga peringatan jelas. Dengan dampak finansial dan sosial dari putusan baru-baru ini, saya yakin ada risiko signifikan tindakan balas dendam dari Budi Santoso. Saya ingin catat bahwa setiap upaya lebih lanjut masuk kawasan atau dekati properti, saya harus dianggap ancaman langsung dan kredibel. Ini mungkin ujian akhir dari langkah penegakan yang kita pasang. Ia pasang perangkap. Ia tahu Budi datang. Satu-satunya pertanyaan kapan? Jawaban datang Kamis malam. Langit warna memar pudar saat Rino belok ke jalan. Semua tampak normal. Rumput rapi, cahaya hangat jendela ruang tamu, baris mobil parkir teratur. Lalu ia lihat, truk Budi. Tak parkir ilegal. Parkir tepat di luar gerbang masuk resmi Harmoni Indah, di jalan umum. Predator mengintai tepat di luar batas kawasan. Dan berdiri di gerbang Rino, siluet lawan lampu jalan yang mulai nyolo, adalah Budi. Jantung Rino tak melompat ke tenggorokan. Ia tenggelam jadi gumpal dingin berat di perut. Tunggu selesai. Gelombang kejut tiba. Rino tak lambat atau percepat. Ia jalan stabil sengaja, masuk driveway, hidung mobil berhenti beberapa kaki dari tempat Budi berdiri. Ia parkir, tapi biarkan mesin nyolo. Lampu depan mandi Budi dalam cahaya keras tak kenal ampun, sorot flus marah dalam di wajah dan kegilaan di mata. Ini bukan pria merah muka pembual dari konfrontasi terakhir. Ini orang yang didorong melewati batas akal.
Ia mendekat ke mobil Rino, gerak kaku amarah. Rino lihat di spion samping, tangan sudah di ponsel yang terpasang di dashboard. Sapu buka kamera, tekan rekam. Ia sampai jendela pengemudi dan banting telapak tangan ke kaca. Suara retak memeakkan, tembakan di malam sunyi. Rino tak berkedip. Keluar dari mobil, geramnya suara rendah menggeram. Wajahnya inci dari kaca, napas kabut jendela. Rino tetap diam, mata terkunci. Tinju naik, dan sesaat mengerikan Rino pikir ia akan pecah kaca. Tapi ia banting pintu mobil, logam mengerang di bawah pukulan. Kamu kira kamu sangat pintar, raungnya suara pecah. Kamu kira bisa balik semua orang lawan saya, keluarga sendiri. Kamu kianati kami. Kamu kianati ibumu setelah semua yang kami lakukan untukmu. Ia tampar atap mobil. Laporan booming lain bergema di jalan. Lampu nyolo di seberang. Pintu depan Pak Hendra terbuka celah. Tirai perkedut di rumah sebelah. Saya akan ajari kamu pelajaran, desisnya wajah berkerut topeng benci menakutkan. Saya ajari opo yang terjadi kalau kamu ludahi keluarga yang besarkan kamu. Saya ajari sedikit hormat sialan. Ancaman tak ambigu. Mentah dan fisik. Tindakan putus asa terakhir tiran yang hilang semua bentuk kontrol lain. Dan saat itu Rino tahu ia tak bisa tinggal di mobil. Sembunyi di balik pintu terkunci jadi kemenangan baginya. Berarti ia masih takut. Berarti validasi kekuasaannya intimidasi. Ini harus berakhir di sini, terbuka, atas syarat Rino. Gerak Rino lambat sengaja. Ia ambil ponsel dari dudukan, kamera masih rekam, lensa arah ke wajah marah Budi. Ia lepas sabuk pengaman. Tarik napas dalam stabil, buka kunci, dorong pintu, paksa Budi mundur selangkah. Ia keluar mobil dan berdiri hadap dia. Udara malam dingin sentuh wajah. Ia tak gemetar. Amarah bakar habis ketakutan, tinggal sesuatu keras tak kenal lelah seperti bojo. Ia berdiri, ponsel tetap di tangan, lensa moto ketiga tangkap setiap gerak, setiap koto. Ia tak bilang opo-opo. Hanya pandang, ekspresi tembok kosong yang tak bisa ia pecah. Pemandangan Rino tak takut, menentang, merekam seolah buat Budi terpono sesaat. Ia harap Rino meringkuk, menangis, panggil ibu. Ia tak harap Rino keluar mobil. Kebingungannya cepat berubah kembali amarah. Turunkan ponsel sialan itu, ludahnya. Rino tak gerak. Dari sudut mata ia lihat mereka, penonton. Pak Hendro kini penuh diteras, tangan lipat. Wanita muda beberapa rumah jauh berdiri di halaman. Kelompok kecil orang berkumpul di ujung blok, tertarik teriakan. Mereka diam mereka lihat. Ini bukan lagi perang Rino Sojo. Ini tontonan komunitas. Budi anjing gila, dan Rino yang tolak mundur. Pandangan diam stabil Rino bahasa, yang Budi tak paham. Ia biasa argumen, air mata, reaksi memohon yang bakar amarahnya. Penolakan Rino beri bahan bakar seolah sor cercuit otaknya. Sesaat ia hanya berdiri napas berat, mesin amarahnya berhenti cari gigi. Lalu matanya menyipit, temukan gigi. Gigi paling tua, paling primitif, intimidasi fisik murni. Tangan tebal dan berminyak seumur hidup dengan mesin ke pinggang. Bunyi klik logam tajam saat ia buka gesper sabuk kulit tebal. Suara potong udara malam. Pernyataan niat jelas tak ambigu. Ia mulai tarik sabuk tebal dari loop celana jeans. Ini saatnya, eskalasi mengerikan terakhir yang ia ancam seumur hidup. Alat disiplin, kontrol, kekuasaan patriarkal. Ia akan pukul Rino dengan itu di depan rumah sendiri, di depan dunia. Tapi Rino siap. Ia mainkan momen ini tepat 100 kali dalam 5 hari terakhir. Saat sabuk kulit lepas pinggang, ia tak berkedip. Tak mundur.
Ia ambil satu langkah sengaja maju, tutup jarak sedikit. Angkat tangan kiri, bukan yang pegang ponsel. Tunjuk, bukan ke Budi, bukan ke sabuk. Tunjuk langsung ke moto merah menyolo kamera ponselnya. Suara Rino saat keluar bukan teriak. Rendah, jelas, potong ketegangan seperti pecahan kaca. Satu langkah lagi, Budi, kata Rino. Koto tepat dan terukur. Satu gerak lagi dengan sabuk itu dan jadi penyerangan feloni. Anda lakukan dalam definisi tinggi dengan audio di depan setidaknya selusin saksi. Ia pelan-pelan ponsel dalam busur pendek, sutradara frame adegan. Lensa sapu lewat Pak Hendra di teras, lewat wanita di halaman, lewat kerumunan kecil di ujung jalan. Mereka semua diam, semua lihat, semua rekam. Kamu kira tak odo yang hilang lagi? Lanjut Rino, moto kembali terkunci ke Budi. Kamu salah. Kamu akan hilang kebebasan. Kamu jadi terpidana felon. Tak odo lagi izin senjata. Tak odo lagi bisnis kecil. Hanya catatan penjara. Kamu akan hilang segalanya. Hanya untuk satu ayunan. Budi beku, sabuk menggantung di tangan seperti ular mati. Wajahnya yang topeng amarah murni kini campur aduk emosi bingung. Ya mesin sederhana, dan Rino baru beri set perhitungan yang tak bisa ya proses. Ia pandang dari wajah Rino ke ponsel, lalu ke moto diam penonton tetangga. Ia lihat perangkap. Akhirnya paham ia masuk tepat ke tengahnya, dan rahangnya mulai tutup. Lengannya yang pegang sabuk gemetar sedikit, lalu perangkap tutup. Dari ujung jalan, cahaya merah biru berkedip menyapu kami, cat rumah, pohon, dan wajah ngeri Budi dalam kilatan hantu warna. Sirene yang tadinya diam keluarkan cir pendek tajam saat mobil patroli polisi belok ke jalan kami, diikuti segera mobil kedua. Mereka tak patroli acak. Mereka tunggu. Sebelum Rino masuk Triveway, saat pertama lihat truk Budi, ia berhenti satu blok jauh dan telepon 112. Suaranya tenang, latihan. Nomo saya Rino Pratiwi. Saya punya larangan resmi pengelola perumahan terhadap ayah tiri saya Budi Santoso karena pelecehan dan ancaman. Ya saat ini tunggu saya di properti saya, langgar perintah itu. Saya catat saya yakin ia ancaman. Saya sedang menuju rumah. Saya butuh kehadiran polisi. Kepala Budi memutar ke mobil patroli mendekat. Amarah di wajahnya ambruk jadi panik kekanak-kanakan mendadak. Ia pandang kembali Rino, moto lebar pengkhianatan dan pemahaman mengerikan yang mulai terbit. Ia kira ini gerakan akhirnya, pamer kekuatan. Ia tak sadar ini gerakan Rino. Dua mobil polisi berhenti, jepit truk Budi dari depan dan belakang. Petugas keluar, gerak tenang profesional. Mereka sudah di briefing. Ini bukan keributan rumah tangga. Ini penegakan perintah hukum. Budi Santoso, tanya salah satu petugas, suara tenang tapi berwibawa, tak beri ruang argumen. Budi bisu, mulut sedikit terbuka. Ia jatuhkan sabuk ke trotoar. Pak, tolong letakkan tangan di belakang punggung, kata petugas. Sebelum protes, ia diputar. Tangan diborgol di belakang dengan klik logam tajam berturut. Suara itu tanda bocor akhir bab panjang dan mengerikan hidup Rino. Ia dibawa ke belakang mobil patroli. Pria bungkuk kalah. Saat ia pandang balik ke Rino sekali terakhir, tak odo amarah lagi di moto, hanya jurang hampa kehancuran tak berdasar. Rino akhirnya turunkan ponsel dan tekan stop rekam. Ia tarik napas dalam gemetar. Adrenalin mulai surut, tinggal kelelahan mendalam sampai tulang. Tetangga mulai bergerak. Beberapa beri angguk hormat lambat. Pak Hendra seberang jalan. Kamu baik-baik saja, Rino, tanya suara penuh khawatir. Sekarang yo, Pak, jawab Rino. Dan koto itu lebih benar dari apapun yang pernah ia ucapkan. Hari berikutnya dua hal terjadi. Pertama,
Pemberitahuan resmi dari pengelola email ke Rino dan Pak Aryo. Singkat dan langsung. Larangan terhadap Budi Santoso kini permanen dan diperkuat hukum oleh Surat Perintah Perlindungan Pengadilan. Pelanggaran lebih lanjut berakibat penangkapan segera. Mereka terima kasih atas keberanian dan kerjasama Rino menjaga keamanan komunitas. Kedua, telepon dari Pak Aryo. Rino, katanya, Rino dengar senyum di suara. Saya baru terima telepon dari pengacara yang wakili Budi Santoso. Sepertinya hadapi banyak video penyerangan, kesaksian, dan pelanggaran perintah perlindungan, ia tiba-tiba sangat ingin selesaikan gugatan perdata kita. Ia setuju bayar penuh Rp 225 juta plus semua biaya tambahan sebagai ganti kami tak lanjutkan ganti rugi hukuman lebih. Cek sudah dalam perjalanan. Rino tutup moto. Denda, sistem keamanan, honor pengacara, tahun-tahun penderitaan emosional, semua dibayar. Keadilan begitu lengkap, begitu sempurna. Hampir puitis. Ya tak hanya selamat. Ya untung. Rino berdiri tepat di dalam gerbang, penjaga sunyi di bentengnya sendiri. Lampu merah biru mobil patroli menyapu adegan dalam denyut ritmis kacau, cat wajah tetangga dalam kilatan cahaya dan bayangan tajam. Ia lihat petugas masukkan Budi, diam dan rahang kendur, ke belakang salah satu mobil. Tak ada perlawanan, tak ada ledakan perlawanan terakhir. Perlawanan hilang total darinya, padam oleh cahaya terang dingin konsekuensi publik. Di tangan Rino pegang map kuning dari kantor. Tebal dengan printout email, foto noda oli, laporan keuangan pengelola, dan kopi surat tuntutan Pak Aryo. Ini cerita perangnya, catatan teliti kemenangan panjang dan menyakitkan. Terasa berat tak mungkin, tapi pegang itu Rino merasa lebih ringan dari bertahun-tahun. Bukan hanya kertas dan tinta. Ini perisai yang ia tempuh sendiri, pedang yang ia ayunkan. Bukti ia bukan lagi korban. Pintu mobil patroli dibanting tutup podo Budi, dan suara seolah pecah mantra yang jatuh di jalan. Tetangga yang tadinya paduan suara diam mengawasi mulai bergerak. Mereka tak sorak atau tepuk tangan. Reaksi mereka lebih bermakna, lebih dalam. Desah lega kolektif, sumber ketegangan lingkungan. Mesin keras, teriakan, arus bawah konflik sedang resmi dihapus. Saat mobil patroli kedua mulai pergi, Rino lihat Pak Hendro berpaling ke istrinya yang bergabung di teras. Suaranya tak keras, tapi di sunyi mendadak terbawa sempurna ke seberang jalan ke Rino. Penuh kagum lelah, hormat yang sama sekali baru. Dia lakukan, katanya geleng kepala pelan. Dia lakukan apa yang tak ada orang lain berani. Istrinya hanya angguk. Matanya podo Rino. Tak odo ibo. Odo solidaritas. Odo pengertian. Saat itu Rino bukan wanita sulit dengan keluarga mengerikan yang sebabkan keributan. Ya wanita yang lindungi kedamaian. Ya gambar garis bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk semua mereka. Ya tegakkan aturan yang dimaksud buat jalan pinggiran tenang ini jadi perlindungan, dan dengan itu ia jadi penjaga tak terduga. Mobil patroli belok di ujung blok, lampu berkedip hilang, bawa sisa kehadiran Budi. Tinggal hanya dengung lampu jalan dan suara jauh jalan tol. Pertunjukan selesai. Tetangga mundur ke rumah, beri pandang terakhir, angguk, senyum kecil ke arah Rino. Mereka tinggalkan Rino dengan hadiahnya, ketenangan, ketertiban, kedamaian. Rino berdiri lama, dengar sunyi. Ini jenis sunyi baru. Bukan sunyi tegang berat tunggu serangan berikut. Ini sunyi bersih, kosong, luas penuh kemungkinan. Ini suara masa depannya. Akhirnya ia berpaling dan melangkah penuh ke properti sendiri. Sepatu berbunyi lembut di jalan batu yang ia rancang dan pasang sendiri. Tangan temukan besi dingin pagar. Itu penghalang yang Budi coba robek, simbol batas yang tak bisa ia hormati.
Berbulan-bulan terasa pertahanan rapuh sementara. Kini terasa pintu brankas. Ya tarik tutup. Odo gesekan logam lembut lalu kait berat jatuh tempat dengan klik definitif tunggal. Suara tak keras. Bukan benturan menggelegar atau bom dramatis. Tapi di keheningan mutlak malam, bergema dengan kekuatan bab berakhir. Ini suara kekacauan dikunci keluar, suara ketakutan dibuang, suara perang dimenangkan. Ini suara Rino akhirnya, sepenuhnya, dan tak bisa dibalik pulang.